Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zikri dengan NIM 2310347 kelas Ilmu Komunikasi B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan makna kumahza oleh Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin. Yang pertama, tentang profilnya Bapak Sahiron Syamsuddin. Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA lahir di Cirebon 5 Juni 1968. Beliau merupakan sarjana serta satu lulusan IAIN Sunan Kalijaga, kemudian melanjutkan S2-nya di McGill, Kanada, S3-nya di Otto Friedrich University of Bamberg, Germany. Profesor Dr. Sahiron Syamsuddin MA merupakan Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga, guru besar bidang ilmu tafsir yang dikukuhkan oleh Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga merupakan Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta pernah menjadi steering committee di Netherlands Indonesian Consortium. Yang kedua, pengertian. Makna kumahza merupakan pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran, yang mana seseorang berupaya untuk menguak makna serta pesan utama pada saat Al-Quran diturunkan. Pesan utama tersebut kemudian dikembangkan dalam konteks kekinian. Sederhananya, pendekatan ini berupaya menghadirkan keseimbangan dalam memahami teks dan konteks. Makna merupakan pemahaman Al-Quran pada era pewahyuan, sementara mahza merupakan pemahaman ideal atau petunjuk utama Al-Quran yang dapat diterapkan pada tempat dan konteks manapun. Istilah makna kumahza sendiri merupakan gabungan dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab yakni pada makna yang berarti makna, dan mahza yang berarti signifikan, dan bahasa Latin yakni kum yang memiliki arti dengan. Yang ketiga adalah tujuan dari makna kumahza. Tujuannya adalah untuk memahami maksud dari makna suatu ayat dan pesan yang diinginkan oleh Allah, atau setidaknya yang dipahami oleh bangsa Arab sebagai pendengar pertama yang mendapatkan pesan tersebut. Yang ketiga, tipologi. Pada pendekatan makna kumahza dibaginya tipologi penafsiran era kontemporer menjadi 3 aliran. Yang pertama, aliran objektivis tradisionalis yang cenderung memahami Al-Quran secara literal. Yang kedua, aliran subjektivis yang cenderung memahami Al-Quran sekehendaknya penafsirannya. Yang ketiga, aliran quasi-objektivis progresif yang berupaya menangkap makna historis dan makna utama. Pada aliran ini dibagi kembali menjadi 2, yakni signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Yang 4, tentang prinsip makna kumahza. Prinsip pendekatan penafsiran makna kumahza ini terangkum menjadi 5 hal penting. Yang pertama, penafsiran harusnya berdasarkan ilmu dulu atau sekarang. Yang kedua, al-munhafazah ala al-qadim al-sahli wa al-aqbi al-jadid al-aslah dalam konteks penafsiran, yakni menjaga tradisi terdahulu yang baik serta mengambil hal baru yang lebih baik. Yang ketiga, penafsiran haruslah untuk kemaslahatan manusia dan alam, bukan untuk menimbulkan kekacauan. Keempat, penafsiran itu dinamis dan berkembang. Kelima, penafsiran adalah relatif kebenarannya, karena yang absolut hanyalah Allah dan ilmunya. Yang kelima adalah aspek makna kumahza. Terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan pendekatan makna kumahza, yaitu al-makna al-tarihi atau makna historis. Kedua adalah al-mahza al-tarihi, yaitu signifikansi fenomenal historis. Yang ketiga ada al-mahza al-mutaharrik atau signifikansi fenomenal dinamis. Ketiganya memiliki tahapan metodis untuk menyingkap maksud yang dituju. Untuk aspek al-makna al-tarihi dan al-mahza al-tarihi, maka langkahnya adalah menganalisa aspek kebahasaan teks Al-Quran, lalu mempertajam analisanya, melakukan intertekstualis, yang terakhir memperhatikan konteks. Langkah untuk menyingkap aspek al-mahza al-mutarikh sendiri adalah menentukan kategori ayat, mengembangkan definisi makna tarihi, lalu diharapkan jeli saat mengungkap makna, yang terakhir mengintegrasikan penafsirannya. Yang ketujuh adalah contoh.
Contoh manakumaza dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51. Salah satu contohnya dalam aspek al-mahza al-tarihi adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ubad wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Berikutnya adalah penjelasan tentang ayat tersebut. Quran surat Al-Maidah ayat 51 ini menjelaskan tentang larangan bagi umat muslim untuk tidak memilih atau menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin orang muslim. Tetapi dalam aspek al-mahzi al-tarihi, yang dimaksud ayat tersebut bukanlah kita benar-benar tidak boleh menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, melainkan kita dilarang untuk mengkhianati perjanjian yang telah dibuat bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang jelas atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.